Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini saya berada di masjid sholat duha, berada di lokasi Tangerang Selatan ya. Alhamdulillah setelah sholat saya baca-baca kitab. Ini ada kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib jilid kedua. Nah, ini isinya apa aja sih kitab Fathul Qorib ini? Diterjemahkan oleh Dr. Anas Haji Imron Abu Amr, penerbit Menara Kudus. Ya, jadi dalam isi kitab Fathul Qorib ini adalah menjelaskan yang pertama tentang hukum-hukum pembagian waris dan wasiat. Isinya ya teman-teman ya. Jadi isinya itu satu, menerangkan tentang hukum-hukum pembagian warisan dan wasiat, waris mewarisi ya. Kemudian kita menerangkan tentang hukum-hukum perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi di samping waris ataupun wasiat, kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Menerangkan tentang segala sesuatu yang menjadi perkawinan tidak sah kecuali dengan sesuatu tersebut. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahkan menurut nas Al-Quran itu ada 14. Menerangkan tentang hukum-hukumnya sodakoh, mas kawin, walimah pesta dalam rangka upacara perkawinan. Ini banyak ya, ada rujuk, ada kemudian sumpah ilak ya, semuanya lengkap di sini. Nama kitabnya itu adalah kitab Fathul Qorib. Kemudian kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum jinayat, menerangkan tentang hukum-hukum diat atau denda, menerangkan tentang hukum-hukum qasamah atau sumpah ya. Kemudian menerangkan tentang macam-macam had atau hukuman, menerangkan tentang hukum-hukumnya menuduh zina, menerangkan tentang hukum-hukumnya beberapa minuman dan had yang bergandengan dengan meminum minuman ya. Jadi lengkap sekali. Kemudian kitab ini juga menerangkan tentang hukum-hukum jihad. Apa sih jihad? Menerangkan tentang hukum-hukum sholat dan pembagian ghanimah serta harta rampasan. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Sampai diatur di sini lengkap. Menerangkan tentang harta faik atas yang berhak, menerangkan tentang hukum jizyah perpajakan. Kemudian kitab ini menerangkan juga tentang hukum-hukum buruan, sembelihan dan makanan. Ya, tidak lain adalah menerangkan tentang hukum-hukum atau imah, beberapa makanan yang halal daripadanya dan selain yang halal. Menerangkan tentang hukum-hukumnya ya kurban, menerangkan tentang hukum-hukum akikah. Ya, ini lengkap ya. Kemudian kitab ini juga menerangkan tentang hukum-hukum perlombaan dan memanah. Kitab ini juga menerangkan tentang hukum-hukum sumpah dan nazar, menerangkan tentang hukum-hukum nazar. Hukum nazar itu seperti apa? Nanti dijelaskan di sini semuanya aja. Kita bacakan ya teman-teman. Kemudian kita menerangkan tentang hukum-hukum peradilan dan persaksian, menerangkan tentang hukum-hukum kismah pembagian, menerangkan tentang hukum bayyinah persaksian, menerangkan tentang syariat-syariat syahid orang yang menjadi saksi. Jenis-jenis hak itu ada 2 macam ya. Kemudian kita menerangkan tentang hukum-hukum memerdekakan budak. Ini ada beberapa, ada hukum-hukum walak tolong menolong, kemudian ada hukum-hukum tadbir mudabbarkan budak. Kemudian ada hukum-hukum kitabah menurut pendapat yang masyhur dengan dibaca kasroh huruf qafnya, dan dikatakan pula dengan dibaca fathah huruf qafnya. Ada seperti at-taqoh, menerangkan tentang hukum amat ummul walad. Nah, kemudian hanya segitu aja ya. Demikian isi kitab dari Fathul Qorib. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang yang pertama adalah kitab Ahkamil Faraidi wal Wasoya, menerangkan tentang hukum-hukum pembagian waris dan wasiat. Wal faraidu jam'u faridatin bimakna mafruḍah minal fardi bimakna takdir. Lafaz faraid adalah jamaknya lafaz faridah dengan menggunakan maknanya lafaz mafruḍatan yang berasal dari lafaz fardi dengan menggunakan kata makna kepastian atau perkiraan. Menurut pengertian syara, lafaz fardu adalah nama bagian yang telah diperkirakan bagi orang yang berhak. Kemudian sedangkan lafaz wasonya adalah jamak dari lafaz wasiyah, berasal dari lafaz wasiyah asyai basyai iza wasaltu bihi, asyai bisyai iza wasaltuhu bihi. Aku berwasiat sesuatu kepada sesuatu
yakni ketika aku telah menemukannya dengan sesuatu itu. Menurut pengertian syara, wasiah ialah beramal karena Allah semata dengan hak yang disandarkan kepada sesuatu barang sesudah meninggal dunia. Ba'dal mauti, setelah meninggal dunia. Orang yang dapat memperoleh warisan dari orang laki-laki sebagaimana mereka disepakati berhak menerima warisan. Maka secara ringkas ada 10 orang, bila diperluas ada 15 orang. Wal warisuna minar rijali al-mujma'i ala arsyihim asyratun bil ikhtisari wa bil basti khamsata asyara. Kemudian wa'adal musanniful asyara biqaulihi. Kemudian musannif menghitung 10 orang tersebut sebagaimana perkataan beliau, yaitu al-ibnu wa ibnul ibni wa insapula wal abu wal judda wa ala wal akhu wa ibnul akhi wa intarokho wal ammu. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Ini yang 10 orang yang mendapatkan warisan. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki tersebut ke bawah. Ayah, kemudian kakek, terus ke atas. Saudara laki-laki seayah dan seibu. Anak laki-lakinya seayah dan seibu. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah dan seibu meskipun jauh. Paman saudara laki-laki seayah dan seibu atau seayah saja. Anak laki-lakinya paman. Suami orang laki-laki yang memerdekakan. Walau ijtama'a kullu rijali warisa minhum salasatun. Apabila semua ahli waris itu kaum kumpul semuanya, maka yang dapat dipastikan memperoleh warisan ada 3. Al-abu ayah, wal ibnu anak laki-laki, waz zauju faqat suami. Wala yakunul mayyitu fi hadhihi surati. Tidak ada mayat orang yang meninggal dunia dalam bentuk gambaran ini kecuali mayit perempuan, illam ro'atan, kecuali mayit perempuan. Adapun yang dimaksud bahwa ahli waris itu bila diperluas jumlahnya menjadi 15 orang sebagaimana kata musonib, maka dari jumlah 10 yang ada tersebut tinggal menambah 5 orang, yaitu paman saudara laki-laki seayah saja, anak laki-lakinya paman yang seayah saja, saudara laki-laki seayah saja, saudara laki-laki seibu saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja. Wal warisasu minan nisai al mujma'i alar shihinna sab'u bil itisari wa bil basdi asratun. Adapun orang-orang perempuan yang memperoleh warisan yang disepakati mereka dapat mewarisi, maka dengan secara ringkas ada 7 orang, sedangkan secara luas ada 10 orang. Ini untuk perempuannya ya. Wa'adul musannifu sab'a fi qawlihi. Musannif menghitung 7 orang tersebut dalam perkataan yaitu al bintu wa bintul ibni wa insuk sapulat. Anak perempuan yang anak laki-laki terus ke bawah, ibu, nenek terus ke atas, saudara perempuan yang seayah seibu, istri perempuan yang memerdekakan. Bila ini keterangannya ada. Bila yang dimaksud ahli waris perempuan dengan pengertian luas sebagaimana disebutkan ada 10, maka dari jumlah di atas tinggal menambah 3, yaitu nenek yang seayah, saudara perempuan yang seibu, saudara perempuan yang seayah. Walau ijtama'a kullu nisa'i faqat warisa minhunna khamsun. Apabila semua ahli waris perempuan tersebut berkumpul, maka dari mereka yang dapat mewaris hanya 5 orang, yaitu al bintu wa bintul ibni wal ummu wa zaujatu wal ukhtu saqiqatu. Anak perempuannya anak laki-laki, ibu, istri, saudara perempuan seayah, seibu. Wala yakunul mayyitu fi hadhihi surati illa rajulan. Dalam bentuk ini maka yang meninggal dunia adalah mayat laki-laki. Wa man la yasqutu minal warasati bihalin khamsatun. Orang-orang yang tidak dapat gugur dari hak sebagai ahli waris sebab terhalang ada 5 orang. Azaujani ay zauji wa zaujati wal abuwani ayil abi wal ummi wa walidus sulbi zakarun kana aw unsa wa man la yarisu bihalin sab'atun. Orang yang tidak dapat gugur dari hak sebagai ahli waris sebagai terhalang ada 5, suami, istri, ayah, ibu, anaknya sendiri laki-laki atau perempuan. Sedangkan orang yang tidak dapat menerima hak waris sebab terhalang ada 7 orang. Nih, yang tidak mendapatkan hak waris ada 7 orang. Al-abdu wal amatu walau abaro birroqiqi lakana aula
wal mudabbaro wa umul waladi wal mukatabu. Budak atau perempuan amat, seandainya musannif memakai perkataan rafiq, maka lebih tepat. Budak mudabbor, amat ibunya anak, budak mukotob. Wa ammal ladzi ba'duhu hurrun iza mata amali malakahu bi ba'dihil hurri warishahu qaribuhul hurru wa zaujatuhu wa mu'tiku ba'dihi. Adapun budak yang baru sebagian saja status kemerdekaannya, ketika meninggal dunia ia meninggalkan harta yang ia miliki dengan sebagian kemerdekaannya, maka hendaknya mewariskan kerabat si budak mereka, istri dan orang yang memerdekakan sebagiannya. Wal qatilu la yarisu mimman qatalahu sawaun kana qatluhu madmunan amla. Orang yang membunuh maka tidak dapat mewarisi orang yang dia bunuh, baik status pembunuhannya itu berada dalam penanggungan atau tidak. Wal murtadu, orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Wa ahlul millataini, ahli dua agama, berlainan agama, maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir dan sebagainya. Wa yarisul kafiru minal kafiri wa in ikhtalafat millatuhum kayahudin wa nasraniyin. Orang kafir dapat mewaris kepada orang kafir meskipun keduanya berbeda agamanya, seperti kafir Yahudi dan Nasrani. Wala yarisu harbiyun min zimmi wa aksuhu, tetapi tidak mewaris kafir harbi dari kafir zimmi dan sebaliknya. Wal murtaddu la yarisu min murtadi wala min muslimin wala min kafirin. Demikian juga tidak dapat mewaris orang murtad dari orang murtad, orang murtad dari orang Islam, orang murtad dari orang kafir. Wa aqrabul asobati, adapun yang lebih dekat memperoleh hak asobah kelebihan. Wa fi ba'di nusahil asobatu wa urida biha man laisa lahu ala ta'sihi samu muqaddarum minal mujma'i ala tawrisihim wa baqa bayanuhum. Menurut sebagian keterangan lafaz as-sobah, yang dikehendaki adalah orang yang baginya tidak ada halangan untuk menghabiskan bagian yang sudah dipastikan dari orang yang telah disepakati dalam hal mereka dapat mewarisi. Mengenai keterangan orang yang disepakati bisa mewarisi. Kemudian musannif mulai menghitung beberapa saudara yang dekat dalam perkataannya, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki yang seayah saja, anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah dan seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah saja. Kemudian paman yang dalam hal ini diatur secara tertib dan anak laki-lakinya aman. Maksudnya fayuqaddamu, maksudnya diatur secara tertib di sini, itu hendaknya didahulukan. Al-amu lil abawaini, paman seayah seibu, summa lil abi, paman seayah saja, summa banul ami, beberapa anak laki-laki si paman. Kazalika summa yuqaddamu ammul abi minal abawaini, summa minal abi, summa banuhuma kazalika, summa yuqaddamu. Kemudian didahulukan pamannya ayah seayah seibu, pamannya ayah yang seayah saja, beberapa anak laki-laki dan pamannya ayah yang seayah seibu dan yang seayah saja. Demikian pula hendaknya didahulukan pamannya kakek yang seayah seibu, pamannya kakek yang seayah saja. Ketika tidak terdapat ahli waris asobah yang dari jurusan nasab, sedangkan mayatnya adalah budak yang dimerdekakan, atik, maka orang yang memerdekakan maulal muktik, itulah sebagai pewarisnya dengan status sebagai asobah, baik muktik itu laki-laki ataupun perempuan. Apabila bagi si mayat tidak ditemukan tidak ada waris as-sobab, sebab nasab dan juga sebab walak penguasaan, maka harta tinggalan si mayat itu menjadi hak kas negara. Faslun wal furudul muqaddaratu, menerangkan tentang pembagian yang sudah diperkirakan kepastiannya. Wa fi ba'din nusahi wal furudul mazkuratu fi kitabillahi sittatun, dan tersebut dalam sebagian keterangan bahwa beberapa bagian yang disebutkan di dalam kitab Allah Al-Quran itu ada 6 macam. La yuzadu 'alaiha wa la yanqusu minha illa li'aridin kal auli wa sitatuhiya. Disebutkan di dalam Al-Quran
ada 6 macam, tidak boleh ditambah dan dikurangi kecuali bila ada hal-hal baru seperti aul, naiknya masalah. Adapun 6 macam itu ialah bagian 1/2, bagian 1/4, bagian 1/8, bagian 2/3, bagian 1/3, bagian 1/6. Kadang-kadang para ahli faraid sama mengibaratkan dengan bentuk yang diringkas, yaitu 1/4 atau 1/3 dan pengadaan masing-masing serta separuh masing-masing. Adapun yang mendapatkan bagian 1/2 ada 5 orang anak perempuan. Fanisbu fardun khamsatin. Adapun yang mendapatkan bagian 1/2 ada 5 orang, yaitu al bintu wa bintul ibni, anak perempuan. Anak perempuannya anak laki-laki ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengasobi kepada mereka berdua. Kemudian wal ukhtu minal abi, saudara perempuan yang seayah seibu. Saudara perempuan seayah ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengasobahi kepada mereka berdua. Kanal waladu au unsa wala walau bimnin, suami yang tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau perempuan, dan tidak mempunyai cucu laki-laki. Warubu fardu sunaini, orang-orang yang mendapatkan 1/4 itu ada 2 orang, suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki. 1/4 tersebut juga menjadi bagian istri yang ditinggal mati suaminya, atau 2 istri, atau istri yang banyak yang tidak ada baginya anak yang cucunya. Menurut pendapat yang lebih terang, lafaz az-zaujatu itu membuang huruf ta litamyizi, tapi dalam hal faraid menetapkan adanya huruf ta adalah baik sekali dengan tujuan untuk membedakan. Wasumunu fardu zaujati, 1/8 adalah menjadi bagian istri dan 2 istri, beberapa istri yang disertai anak atau cucu dari anak laki-laki dalam status perserikat dalam memperoleh 1/8 bagian. Wasulasani fardu arba'atin, 2/3 menjadi bagian 4 orang, 2 anak perempuan atau lebih banyak, 2 anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak menurut sebagian diterangkan, dan beberapa anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak, 2 saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak. Hal ini menjadi memperoleh 2/3 bagian ketika 2 saudara perempuan seayah seibu dan seayah saja sendiri jauh dari beberapa saudara perempuan. Apabila beserta mereka saudara perempuan banyak itu seorang laki-laki, maka kadang-kadang 2 saudara perempuan itu bertambah bagiannya atas 2/3. Jika mereka berjumlah 10 orang sedangkan yang laki-laki hanya seorang saja, maka bagi mereka masalahnya 10 dari 12 masalah, sedangkan 10 itu lebih banyak dari 2/3/12. Ya, demikian teman-teman, ini mengenai hukum waris ataupun wasiat sebelum meninggal ya. Nanti kita bahas lagi faslun fi ahkamil wasiati, menerangkan tentang hukum-hukum wasiat. Ini banyak ya, kesananya ada hukum pernikahan ya, bermacam-macam teman-teman. Di sini lengkap sekali. Ada ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi ya. Jadi ada ini nama kitabnya Fathul Qorib jilid kedua. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat dan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian kajian Muallimin, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.